Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya Cut Nurjayanti yang kembali akan memandu aktivitas podcast Molah pada hari ini bersama Ibu Eka Sari Dewi SSG MPD dan Bang Muhammad Wandi Hasbawi. Pada hari ini kita kedatangan Bang Wandi dari Duta Wisata Aceh Besar. Jadi nih, bisa Bang Wandi ceritakan sedikit tentang Abang dan perjalanan Abang bisa menjadi Duta Wisata Aceh Besar. Baik, terima kasih sebelumnya. Adapun sedikit cerita dari saya, awalnya itu saya sebelum masuk Duta Wisata memang sudah tertarik atau minat untuk berwisata ke tempat wisata. Apalagi saya juga tinggal di daerah Loknga yang notabene emang daerah wisata gitu. Jadi sebelumnya saya suka traveling ke alam, baik itu ke laut, dan saya suka bikin konten. Jadi dari situ saya berpikir nih, di mana saya mencari satu komunitas yang memang di dalamnya orang-orang yang suka berwisata. Jadi visi saya sama nanti dengan teman-teman yang lain. Akhirnya saya menemukan sebuah komunitas yaitu Duta Wisata Aceh Besar. Akhirnya di tahun 2021 saya mengikuti tes dan alhamdulillah lulus dan saya dapat juara favorit di tahun 2021. Dan sekarang saya alhamdulillah terpilih menjadi Ketua Ikatan Duta Wisata Aceh Besar tahun 2025 sampai 2027 nanti. Jadi kalau menurut Abang nih, masuk Duta Wisata itu bagaimana? Apakah susah atau ada syarat-syarat apa? Terkait untuk masuk Duta Wisata tentunya sudah ada syaratnya. Cuman nggak terlalu ribet dan nggak terlalu susah juga. Tergantung gimana niat kita. Kalau emang kita niatnya betul-betul ingin menjadi Duta Wisata, maka harus mempersiapkan dirinya dari sekarang. Makanya tujuan kami datang ke SMA Loknga hari ini yaitu untuk mensosialisasikan bagaimana cara adik-adik untuk masuk Duta Wisata nanti ya. Di situ ada syarat yang paling itu adalah menguasai bahasa asing. Itu yang lebih diutamakan gitu. Dan ada lagi beberapa syarat yang lainnya gitu. Bang, menurut Abang, sekolah itu berperan penting nggak buat masuknya ke Duta Wisata? Menurut saya sekolah sangat penting, apalagi siswanya, yang mana kami targetnya itu di kelas 3 SMA, yang mana nantinya mereka akan terjun ke dunia perkuliahan dan mereka akan membangun jaring yang lebih luas lagi. Dan mereka juga harus sadar, apalagi di daerah wisata seperti Loknga ini, mereka harus sadar pentingnya wisata bagi pemuda-pemudi yang ada di Aceh, khususnya Aceh Besar. Kalau dari Ibu nih, peran sekolah dalam mengenalkan dan melestarikan wisata laut di daerah kita tuh gimana sih, Bu? Oke, terima kasih kepada Ananda Nurjayanti dan juga adik kita dari Duta Wisata Aceh Besar, yaitu adik Wandi. Terima kasih banyak telah hadir di podcast Sekolah SMA Negeri 1 Loknga. Jadi terkait dengan apa sih peran SMA 1 Loknga terkait dengan wisata yang kita punya hari ini, bagaimana kita bisa mengambil peluang-peluang yang ada di sekitar sekolah. Tadi disampaikan oleh adik kita Wandi hari ini bahwa untuk menjadi duta wisata itu harus ada kompetensi. Ya. Salah satunya kompetensi bahasa. Nah, ini salah satu peluang yang kita akan ambil ke depan bahwa kita punya suatu program. Nah, SMA 1 Loknga hari ini punya program meningkatkan kompetensi peserta didiknya di bidang bahasa. Jadi hari ini anak-anak sudah ada penguatan soft skill mereka di bidang ekstrakurikuler dengan mengikuti kelas bahasa di sore hari. Jadi ada 3 bahasa yang hari ini lagi kita siapkan. Yang pertama bahasa Inggris, yang kedua bahasa Jerman, dan yang ketiga adalah bahasa Arab. Nah, kenapa hari ini kita siapkan 3 bahasa itu? Yang pertama adalah SMA 1 Loknga punya kompetensi gurunya di bidang itu. Nah, kita hari ini ingin mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di sekolah dulu. Jadi ada guru di dalam yang mereka punya kompetensi tambahan. Nah, kami berharap tidak hanya mereka itu nanti ketika bergabung di klub bahasa tadi, anak-anak SMA 1 Loknga itu tidak hanya mungkin bisa masuk ke komunitas Duta Wisata tadi, tetapi juga mungkin mereka, harapan kami itu sebenarnya untuk mereka melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Nah, harapannya adalah anak-anak Aceh ataupun anak pesisir seperti di Loknga ini, mereka bisa bersaing. Dan bahkan harapan kami ke depan itu bisa melanjutkan ke tinggi ke mungkin di luar Aceh,
ataupun mungkin di luar Indonesia, karena tanpa ada bahasa very impossible hari ini kita bisa mengikuti tes-tes terkait dengan kompetensi kita ingin tunjukkan ke depannya. Nah, itu salah satu yang kita lakukan, Cut. Kita tahu Loknga itu daerah wisata. Nah, hari ini peluang-peluang besar yang bisa kita lakukan di Loknga itu sangat besar sekali. Nah, ketika anak-anak Loknga itu sudah mumpuni dalam bahasa, mereka bisa kita arahkan untuk komunitas guide mungkin, seperti lokal guide dan sebagainya. Dan itu bisa kita kerjasama dengan dinas pariwisata. Nah, dengan demikian, dengan mereka punya sertifikat, mereka mungkin bisa memandu wisatawan mancanegara yang sudah hadir ke Loknga itu sejak tahun 80. Nah, hari ini sudah 40 tahun lebih, hari ini wisatawan mancanegara hadir ke Loknga. Nah, itu salah satu yang mungkin bisa kita ambil peluang. Di samping mungkin nanti ada proyek-proyek wisata yang bisa kita lakukan di salah satu Loknga terkait dengan apakah tour guide dan sebagainya, kita buat suatu paket wisata dan sebagainya. Nah, nanti itu akan kita bicarakan ke depan. Salah satu peluang itu yang penting adalah kita tingkatkan pemahaman kompetensi anak-anak dulu, dan kita perkenalkan apa sih karakteristik wilayah Loknga itu, sumber daya, kekuatan-kekuatan apa saja ada di sekitar sekolah, dan bisa kita ambilkan peluang-peluang untuk kedepannya. Kalau dari sekolah juga nih Bu, tips yang bisa kita dapatkan untuk kita bisa melanjutkan mungkin ingin menjadi duta wisata seperti Abang Wandi itu apa? Ya, yang pertama ada komitmen. Nah, komitmen dari diri kita, ada semangat berkembang dari diri kita. Jadi makanya hari ini siswa itu kita arahkan untuk mengenali potensi diri dia. Nah, jadi kita harus ada evaluasi diri pada masing-masing. Di samping nanti memang ada guru bimbingan yang akan mengarahkan kita ke karir kita. Nah, maka hari ini sekolah itu membuka ya kegiatan-kegiatan penguatan kompetensi soft skill siswa itu bermacam-macam. Apakah di bidang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, apakah seni, olahraga ya. Dan hari ini juga salah satu podcast, salah satu juga kita tingkatkan anak-anak yang mungkin ingin berbicara lebih cuap-cuap dan sebagainya, mereka bisa menjadi presenting dan sebagainya. Ya, saya kira komitmen dulu. Nah, ketika sudah komitmen berkembang, nah kita sudah kenali kompetensi kita, dan kita hari ini arahkan diri kita itu ke tempat yang sasaran kita itu. Seperti tadi sampaikan adik kita Wandi tadi, bahwa ketika beliau itu punya kompetensi di bidang mungkin konten ya, suka mengunjungi daerah-daerah wisata, sehingga beliau itu ingin mengembangkan jati diri dia, ingin masuk suatu komunitas. Nah, jadi jangan salah masuk komunitas. Jadi harus kompetensi kita itu disesuaikan dengan komunitas-komunitas yang ingin kita kuatkan kompetensi kita itu. Nah, insya Allah itu juga akan salah satu tips hari ini. Di samping komitmen, kita arahkan bakat kita ke komitmen itu, kemudian juga kita arahkan diri kita itu ke komunitas-komunitas yang bisa mendukung bakat minat kita. Dan yang terpenting, jangan pernah tidak percaya diri. Itu penting sekali, karena percaya diri itu penting sekali, karena setiap anak itu berbeda kodratnya. Maka dari itu perlu ada kepercayaan diri yang tinggi dari diri kita, bahwa hari ini tidak akan mengubah nasib seseorang ketika orang itu tidak merubahnya. Jadi kunci sukses itu pada diri kita sebenarnya, bukan orang lain. Saya kira itu yang paling sederhana. Di samping kita juga terus belajar, terus belajar, tidak hanya belajar di sekolah, belajar di komunitas ya, tapi siapapun bisa jadi guru hari ini. Jangan pernah malu untuk bertanya ketika kita tidak tahu terkait dengan informasi-informasi itu. Jadi kita harus punya wawasan yang tinggi, harus open minded dan sebagainya. Maka dari itu jadilah hari ini anak-anak yang punya kreativitas, berkarya sesuai dengan potensi yang ada pada diri kita. Kepercayaan diri itu perlu ditumbuhkan sejak dini, maka sejak di sekolah perlu kita tumbuhkan hal tersebut. Kalau dari Abang nih, tips dari Abang buat jadi duta wisata itu gimana? Untuk menjadi duta wisata itu sebenarnya mudah. Nggak perlu teman-teman harus ikut duta wisata sebenarnya. Setiap manusia, setiap anak muda itu adalah duta wisata. Dengan kita menggunakan gadget, handphone, kita sudah bisa memfoto, memvideo tempat wisata dan mempromosikannya di medsos kita sendiri gitu. Jadi nggak perlu masuk duta wisata, kita juga sudah menjadi duta wisata sebenarnya. Namun jika teman-teman ingin masuk duta wisata Aceh Besar, maka seperti tadi yang kita sampaikan, mempersiapkan diri dari sekarang, baik itu skill atau soft skill gitu. Dan nantinya bisa mengikuti seleksi. Rencananya kami akan membuka pendaftaran itu di awal bulan 5 nanti. Gitu. Jadi dari yang kita dapatkan hari ini pada podcast, yang pertama itu
Duta wisata adalah sebuah komunitas di mana seorang yang memiliki skill atau kemampuan dan hobi mungkin Bang ya di bidang jalan-jalan, pergi ke tempat wisata itu bisa diasah di dalam itu. Kita bisa sama-sama mengetahui apa itu tempat wisata dan bisa juga menjadi pemandu Bang ya. Nah, di situ kita tahu bahwa sekolah kita SMA Negeri 1 Lukma dekat dengan wilayah wisata, yaitu wilayah pantai. Wisata mancanegara yang memang sudah ramai pengunjung-pengunjung luar yang datang Bu ya. Jadi dari sekolah SMA Negeri 1 Lukma sendiri sudah mempersiapkan anak-anak untuk memanfaatkan dan melestarikan wilayah-wilayah yang ada di sekitar sekolah seperti pantai. Contohnya di sekolah sudah dipersiapkan anak-anak untuk mengikuti ekstrakurikuler dari mempelajari bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Arab. Itu juga dari Bang Wandi sendiri, bahasa asing itu adalah hal penting dalam menjadi seorang duta wisata. Nah, ada 2 tips dari Ibu dan dari Bang Wandi, yaitu pertama kalau dari Ibu, tips untuk menjadi seorang duta wisata itu berkomitmen. Yang kedua yaitu semangat berkembang, yang ketiga evaluasi bakat, dan yang terakhir, yang keempat adalah penguatan kompetensi. Jadi jika memang punya bakat, punya kompetensi, harus dimanfaatkan dalam sebuah komunitas bagus dan komunitas yang cocok untuk diri gitu ya. Kalau dari Abang, mungkin tipsnya nggak susah, kita harus mengasah skill dan yang kedua punya hobi di bidang itu. Karena kalau kita bekerja atau kita mengikuti sesuatu yang kita hobi, nah itu menjadi lebih rileks, menjadi lebih mudah. Nah itu saja Bu, kalau dari Ibu ada tambahan? Singkat saja, mari anak-anak muda hari ini tunjukkan kreativitasnya. Mudah-mudahan yang kreativitas itu bisa mengubah cakrawala dunia dan kita bisa memperkenalkan daerah kita ke mancanegara, khususnya di bidang pariwisata. Kalau dari Abang? Baik, sedikit juga. Saya sebagai pemuda juga saya ingin mengajak pemuda-pemudi yang ada di Aceh Besar khususnya, marilah sama-sama kita mempromosikan wilayah kita, yaitu Aceh Besar, yang mana Aceh Besar ini mempunyai banyak potensi terkait wisata, baik itu wisata alam, bahari, kuliner, dan sebagainya. Jadi itulah potensi yang ada di dalam daerah kita. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, maka siapa lagi gitu. Marilah sama-sama kita mempromosikan wilayah kita agar lebih maju ke depannya. Sekian dari kami, itu saja. Terima kasih untuk Ibu Eka dan terima kasih untuk Bang Wandi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.